Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan kita ada di tempat ini dengan keadaan yang sehat. Kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Kita akan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan selama minggu-minggu ini, selama hari-hari ini.
Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah Engkau pakai luar biasa Tuhan. Menyampaikan kebenaran firman-Mu, memberikan kekuatan baru buat kami untuk menjalani hari-hari ke depan. Sehingga kami boleh tetap ada, tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, biarlah kami tetap bersandar, berpegang erat kepada Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadikan rema dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan mohon kekuatan daripada Roh Kudus untuk kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami siap sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Setelah minggu lalu kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan tentang perjalanan hidup Musa. Dia di tengah-tengah keadaan dia harus mati, ya, tapi karena dia cantik katanya, maka diselamatkan ibunya. Jadi ditaruhlah di atas sebuah atau di dalam sebuah kotak yang ditampal oleh ter gala-gala. Dan akhirnya Musa ditemukan oleh putri Firaun dan inang pengasuh. Lalu kakaknya bernama Miriam kemudian menemui putri Firaun dan berkata, "Maukah Tuan Putri mendapatkan inang penyusu?" Dan akhirnya didapatilah ibunya dipanggil dan menyusui si bayi yang akhirnya disebut oleh putri Firaun bernama Musa karena diangkat dari air. Itu yang terjadi. Dan Musa sekolah sampai selesai di Mesir. Setelah 40 tahun dia ini karena memang sekolah minggu sama mamanya, dia ingat keadaan bangsanya pada waktu itu. Nah, dia keluar, ketemulah orang Israel yang berkelahi dengan orang Mesir. Dipukulnya orang Mesir dan mati. Ditaruh di pasir. Lalu besoknya dia jalan-jalan lagi dan ketemu orang Israel berkelahi dengan orang Israel. Lalu orang yang bersalah itu berkata, "Siapa yang mengangkat engkau jadi pemimpin dan hakim atas kami?" Ketika Musa melerai mereka. Dan Musa takut. Dan betul, Firaun tahu dikejarnya Musa, tapi Musa udah keburu lari. Dan Musa ada di tanah Midian. Dan selama 40 tahun di tanah Midian ada seorang imam bernama Rehuel. Dan disebut Yitro nama imam itu. Jadi satu orang tapi punya nama Rehuel dan Yitro. Diberikannya anak mereka yang bernama siapa? Zipora. Dan menikahlah Zipora dengan Musa dan mendapatkan seorang anak yang bernama Girsom. Dan artinya adalah di tanah asing, ya, Musa berada. Setelah 40 tahun di tanah mengembalakan itu,
maka Tuhan menampakkan diri karena Tuhan ingat pada Israel, bangsanya yang berseru kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Dan itulah yang terjadi. Akhirnya Tuhan ketemu Musa dan Tuhan mengutus Musa. Nah, Musa berdalih-dalih. Ada dalih pertama, dia bilang, kenapa harus aku Tuhan? Dalih yang kedua, kemudian dia bilang, aku ini orang yang berat lidah. Dan Tuhan ngomong, siapa yang memberi engkau lidah? Siapa yang memberi manusia lidah? Memberi telinga. Dan terus berdalih-dalih. Sampai dalih yang ketiga, Musa gak mau karena dia dibilang berat lidah itu. Lalu Tuhan bilang, ada Harun kakakmu yang akan kusuruh dia datang kepadamu. Dan itulah perjalanan Musa sampai akhirnya dia berhasil melepaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Dan lalu bagi kita itu adalah yang dikatakan oleh Yohanes, bukan kamu yang telah memilih aku, tapi aku yang telah memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu untuk berbuah. Saudara, itulah yang terjadi juga bagi saudara dan saya. Bukan siapa-siapa yang telah memilih saudara dan saya. Jadi sekarang hari ini kita berbicara tentang perjalanan hidup Abraham. Kalau minggu yang lalu perjalanan hidup Musa, sekarang Abraham. Iya, silakan baca Pak. Perjalanan hidup Abraham. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ya. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Itulah ketetapan bagi saudara dan saya. Makanya bukan kebetulan kalau kita bisa bertemu bersama-sama di GP Dari Hidup. Karena kita sudah keluar dari area di mana kita ada dulu dan kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Lalu supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, terus. Perjalanan hidup hamba-hamba Tuhan mulai dari Musa dan Abraham. Ya, jadi ingat baik-baik, perjalanan Musa kita bisa ketahui. Bukan hanya sekedar kita membacanya, tapi memang betul-betul perjalanan yang luar biasa. Dan dikatakan, bukan kamu yang telah memilih aku, tapi aku yang telah memilih kamu, dan aku telah menetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa diberikannya di dalam namaku. Nah, Abraham juga memulainya dari dia meminta kepada dia belum kenal Tuhan bahkan, tapi dia disuruh keluar oleh Tuhan ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, Abram gak tahu kemana, tapi Tuhan suruh pergi. Terus, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkatimu dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Luar biasa. Oleh Abram ini yang belum mengenal Tuhan, yang disuruh keluar dari negeri di mana dia ada, Abram akan menjadi berkat. Terus, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan lalu kepadanya. pergilah Abram
seperti yang diperintahkan Tuhan. Luar biasa. Abram nggak tahu, tapi Abram punya iman percaya. Dia jalan saja. Dia seorang yang mendengar suara Tuhan dan dia lakukan perintah itu. Terus? Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ya, jadi Abram bawa istrinya Sarai, bawa Lot kemenakannya, dan mereka berangkat. Konon ceritanya, gembalanya Abram dan gembalanya Lot berkelahi. Lalu Tuhan bilang ke Lot, pilih tempat kemana saja kamu mau. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau aku ke kiri, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau aku ke kiri, kamu ke kanan. Jadi supaya enggak bentrok lagi. Dan Lot melihat ada satu tanah yang bagus. Tanah yang penuh dengan air. Itulah Sodom dan Gomora. Ternyata orang di Sodom dan Gomora jahat. Akhirnya Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lot dan istrinya dibawa lari oleh malaikat, juga kedua anaknya. Tapi ternyata istrinya menoleh ke belakang. Padahal udah dibilang jangan menoleh ke belakang. Tapi istri Lot rupanya ingat banyak hal yang baik, padahal hal yang tidak baik. Dan akhirnya istrinya jadi tiang garam. Perjanjian Allah dengan Abram. Kejadian 17 ayat 1 sampai 6. Ketika Abram berumur 99 tahun. Udah tua saudara. Jadi waktu keluar umur 75 tahun tadi, sekarang udah 99 tahun. Jadi berarti udah berapa tahun tuh? 24 ya? 24. Ya. Oke. Lama sekali. Terus? Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, ya, terjadi perubahan nama. Dari Abram sekarang berubah nama menjadi Abraham, bapak orang percaya. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Kejadian 17 ayat 8 sampai 13. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Lalu firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. Dari pihak Abraham dan keturunannya itu harus memegang perjanjian. Terus? Engkau dan keturunanmu turun-temurun, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Orang-orang yang percaya Abraham adalah bapaknya, yaitu saudara dan saya, sunatnya itu sunat umur 8 hari. Tapi kemudian Rasul Paulus menetralisir dengan menjadikan sunat itu adalah sunat hati, yaitu sunat pertobatan, bukan lagi pemotongan kulit katan.
Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Luar biasa. Jadi ada perjanjian, namanya perjanjian sunat. Lanjut, klik. Allah mencoba Abraham. Kejadian 12 ayat 1-4. Jadi itu satu peristiwa ya sendiri ya. Jadi harus disunat dulu dan namanya Abram dirubah menjadi Abraham. Nah sekarang Abraham diuji atau dicoba ya. Kejadian 22 ayat 1-4. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Luar biasa. Nah sekarang kalau dia pergi nggak tahu tempat yang dia tuju, sekarang disuruh mempersembahkan Ishak, padahal Tuhan sudah berjanji, keturunanmu akan seperti bintang di laut. Tapi Ishak harus dipersembahkan kepada Tuhan. Bagaimana mungkin? Tapi perintah adalah perintah. Dan Abraham kemudian berusaha dengan segenap hatinya melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Terus? Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Jadi keesokan harinya nggak nunda-nunda dia. Langsung dia bawa anaknya. Terus? Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Iya, terus. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Mereka berjalan dan sampai hari ketiga dan Abram masih belum tahu tempatnya. Walaupun dia lihat tempat itu, tapi belum tahu dengan persis. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, Nabi Ibrahim patuh ketika Allah menyuruhnya pergi ke salah satu tempat yang akan diterimanya sebagai milik pusaka. Ia pergi tanpa mengetahui tempat yang dituju. Ia tidak tahu tempat yang dituju itu. Terus. Ketaatan Sarah. 1 Petrus 3 ayat 2. Nah, jangan hanya melihat Abraham, tapi juga lihatlah Sarah. Ternyata Sarah, istrinya Abraham, juga seorang yang taat. Terus. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham, Ya. dan menamai dia tuannya. Dia manggil suaminya itu tuan. Tuan itu artinya kepala. Jadi kita punya kepala. Kepala kita itu adalah, kepala gereja itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Terus. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Iya, yang kita lakukan sebagai anak-anaknya adalah berbuat baik. Dan jangan takut pada ancaman. Tapi percaya saja kepada Tuhan Sang Kepala. Itu yang terjadi. Kebenaran berdasarkan iman. Iya. Roma 4 ayat 16 sampai dengan 18. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janjimu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Jadi
Ada hukum Taurat, ada juga iman Abraham. Terus. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Menjadi bapa banyak bangsa, terus. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dia tetap percaya. Walau tidak ada dasar, gimana mungkin berbicara tentang keturunan yang banyak itu, tetapi pokok keturunan itu Ishak harus mati. Tapi Abraham tetap percaya. Dia jalan ke tempat untuk mempersembahkan korban itu, yaitu anaknya. Dan anaknya nurut saja. Anaknya bertanya kepada kedua bujangnya, dibilang kalian tinggal di sini, kami akan sembahyang dan nanti akan kembali kepada kalian. Dan sesampainya di tempat di atas yang akhirnya Abraham tahu itu adalah tempat mezbah. Jadi anaknya itu menggendong kayu api beserta api. Diikatnya anaknya. Anehnya, waktu anaknya bertanya, "Bapak, di sini ada kayu dan ada api, mana korbannya?" Dan Abraham bilang, "Nanti akan disediakan Tuhan." Sewaktu Abraham menata kayu api itu, anaknya yang sudah diikatnya ditidurkannya. Sewaktu akan disembelih, saudara bisa bayangkan peristiwa itu. Abraham benar-benar punya iman percaya bahwa dia akan punya banyak keturunan sampai saat-saat terakhir. Dia percaya bahwa apa yang disampaikan Tuhan itu tidak mungkin gagal. Tuhan tidak pernah berdusta atas janjinya, atas firman-Nya. Dan sewaktu Abraham ingin menyembelih, maka Tuhan, malaikat Tuhan dikatakan berbicara, Abraham, karena udah ganti nama waktu itu kan, Abraham, ya Tuhan. Abraham tahu bahwa yang berbicara itu adalah Tuhan. Jangan kau apak-apakan anak-anakmu, sebab aku tahu bahwa engkau mengasihi aku lebih dari yang lain. Dan Ishak tidak jadi disembelih. Abraham melihat di belakang ada kambing yang tersangkut ini belukar. Diambilnya kambing itu dan disembelihnya menjadi korban persembahan. Saya membayangkan itu ada seorang anak, yaitu Ishak, yang sangat taat mengikuti petunjuk orang tuanya. Sama seperti papanya yang namanya Abraham itu. Roma 4 ayat 19 sampai dengan 22. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Iya. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Iya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang. Terus. Karena ketidakpercayaan, Iya. malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah dengan penuh yakinan.
bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Abraham gak punya dasar untuk berharap, namun Abraham percaya juga. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ya, itulah Abraham disebut sahabat Allah. Karena Allah memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini tidak ditulis hanya untuk Abraham saja, tetapi juga ditulis untuk kita. Luar biasa. Diperhitungkan kepada kita karena kita percaya bahwa Yesus, Sang Juru Selamat, telah mati dan pada hari ketiga Dia telah bangkit. Jadi kita berhak menerima iman Abraham itu. Karena kita juga orang-orang yang percaya. Kita nggak lihat Yesus, tapi kita tetap percaya bahwa Yesus sudah mati dan sudah bangkit. Sudah naik ke sorga dan sudah sangat dekat untuk datang yang kedua kali. Amin. Nah, bagi saudara dan saya apa sekarang? Iman yang seperti apa? Iman yang disertai perbuatan. Terus? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Karena ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mizbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Terus? Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya, dengan perbuatan-perbuatan itu maka iman kita menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ya, Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bukan iman tok, tapi iman dengan perbuatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Ini namanya iman yang disertai perbuatan. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan Dia berkata bahwa aku memberikan tubuhku. Dan inilah yang dibuktikan. Kalau saudara dan saya makan perjamuan Tuhan, maka kita ada bersama-sama dengan Dia dan Dia bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, iman Abraham adalah iman yang disertai perbuatan. Sama seperti Tuhan Yesus juga melakukannya dengan perbuatan yang dikerjakannya. Bagaimana saudara dan saya? Kita percaya kepada Yesus dan kita harus juga mengasihi sesama kita. Kita harus percaya siapa Yesus, sama seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Kita sudah mendengar tentang perjalanan iman atau hidup Musa. Dan saat ini kita berbicara tentang perjalanan hidup Abraham. Bukan kamu yang telah memilih aku, tapi aku yang telah memilih kamu, supaya kamu memiliki buah yang tetap. Supaya apa yang kau minta kepada Bapa diberikannya kepadamu. Kalau kita sudah makan tubuh dan darah Yesus, maka kita memiliki kekuatan, kuasa, supaya kita bisa tetap ada bersama-sama Dia. Jadi kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini untuk perjalanan hidup Abraham. Kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Kita angkat roti di atas kepala sebagai tanda penghormatan atas tubuh Tuhan.
Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan roti yang kita angkat ini, percayakah saudara bahwa ini adalah tubuh Tuhan? Amin. Mari dengan iman, pengharapan dan kasih, kita makan roti ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat cawan di atas kepala sebagai tanda penghormatan akan tubuh, akan darah Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan cawan yang atasnya kita mengucap syukur, percayakah saudara bahwa inilah darah Tuhan? Amin. Dengan iman, pengharapan, dan kasih, dengan penuh ucapan syukur dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kuralamaya rebakashikar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saya undang Pak Tris untuk berdoa. Haleluya, terima kasih Bapa. Kau masih memberikan kesempatan untuk kami sekalian di dalam menikmati perjamuan kudus-Mu, mengingat kembali peristiwa 2000 tahun yang lalu. Tubuh-Mu telah dicapik-capik, telah dikorbankan untuk kami sekalian. Bahwa membuktikan kasih-Mu yang begitu besar atas kami semuanya Tuhan. Dan pada saat ini telah kami nikmati bersama-sama. Sebagai bukti Tuhan Yesus, Engkau telah menguduskan kami melalui tubuh-Mu Tuhan. Demikian juga melalui cawan yang telah kami minumnya Tuhan. Merupakan bahwa curahan darah-Mu Tuhan untuk kami sekalian Tuhan, yang percaya, yang berserah penuh kepada Tuhan, membuktikan bahwa kami telah diselamatkan dan dikuduskan melalui kuasa darah-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Demikian kami seluruh jemaat-Mu Tuhan menerima, percaya dengan iman, pengharapan dan kasih bahwa Engkau telah mengorbankan diri-Mu untuk mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memakai hamba-Mu menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu Tuhan untuk kami semuanya. Kami dibimbing, kami dididik, kami diajar untuk mengerti akan kehendak-Mu dan apa yang menjadi rencana-Mu ke depan. Itulah yang terjadi atas hidup kami, sehingga kami terus diberkati hari lepas hari, sampai kami menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan.